harga dalam mengelola uang. Dan disinilah banyak orang salah paham. 100 juta pertama bukanlah angka yang membuatmu kaya, tapi angka ini membuatmu sadar. Sadar tentang dirimu sendiri, tentang kebiasaanmu, tentang cara berpikirmu. Ia tidak mengubah hidupmu secara instan, tapi mengubah fondasi cara kamu memandang uang untuk selamanya. Setelah melewati 100 juta pertama, banyak orang merasa seolah perjalanan berikutnya menjadi lebih cepat. Bukan berarti tantangannya hilang, bukan juga karena hidup tiba-tiba menjadi ringan, tapi ada alasan yang sangat masuk akal kenapa fase ini terasa berbeda. Di titik ini, kebiasaan sudah terbentuk. Kamu tidak lagi harus memaksa diri untuk disiplin, karena disiplin itu sudah menjadi bagian dari rutinitas. Menyisihkan uang tidak lagi terasa seperti pengorbanan besar, tapi keputusan yang wajar. Kamu sudah melewati cukup banyak bulan untuk tahu bahwa konsistensi kecil, jika dijaga, benar-benar memberi hasil. Risiko juga mulai terasa lebih terukur. Kamu sudah pernah salah, sudah pernah ragu, sudah pernah merasa cemas dan selamat melewatinya. Pengalaman ini membuatmu lebih tenang dalam menilai peluang dan ancaman. Kamu tidak lagi bereaksi berlebihan, karena kamu tahu tidak semua naik turun harus ditanggapi dengan kepanikan. Di fase ini pula, uang mulai perlahan menghasilkan uang. Mungkin belum besar, mungkin belum terasa signifikan, tapi arahnya sudah jelas. Ada perasaan baru yang muncul ketika kamu menyadari bahwa tidak semua pertumbuhan harus datang dari tenaga dan waktu yang kamu tukarkan. Dan kesadaran ini memberi dorongan mental yang sangat kuat. Yang tak kalah penting, mentalmu menjadi lebih tahan terhadap fluktuasi. Kamu tidak lagi terlalu terpengaruh oleh perubahan kecil. Kamu mulai memahami bahwa perjalanan keuangan memang tidak pernah lurus. Ada naik, ada turun, dan itu normal. Ketahanan mental inilah yang membuat langkahmu terasa lebih stabil. Jadi, jika setelah 100 juta pertama segalanya terasa lebih cepat, itu bukan karena hidupmu lebih mudah, tapi karena kamu berubah. Cara berpikirmu, caramu bereaksi, dan caramu memperlakukan uang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jika kamu saat ini masih berada di perjalanan menuju 100 juta pertama, ada beberapa prinsip sederhana yang jauh lebih penting daripada sekedar semangat sesaat. Karena di fase ini, yang kamu butuhkan bukan motivasi yang naik turun, tapi sistem yang bisa berjalan bahkan saat kamu lelah. Motivasi bisa hilang, tapi sistem akan tetap bekerja jika dirancang dengan benar. Prinsip pertama, sistem selalu lebih kuat daripada motivasi. Jangan bergantung pada niat baik di awal bulan. Buatlah mekanisme yang otomatis, di mana uang disisihkan begitu ia datang, bukan dari sisa yang seringkali tidak ada. Semakin sedikit keputusan yang harus kamu buat, semakin kecil kemungkinan kamu tergoda untuk menyimpang. Prinsip kedua, konsistensi kecil jauh lebih berpengaruh daripada lompatan besar yang jarang. Tidak perlu angka besar yang membuatmu tersiksa. Yang kamu butuhkan adalah kebiasaan yang bisa kamu ulang tanpa drama. Menyisihkan sedikit tapi rutin akan membawa kamu lebih jauh daripada menunggu momen sempurna yang tidak pernah datang.